Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai lintasan atau sirkuit Hamilton. Jika sebelumnya lintasan atau sirkuit Euler itu terkait dengan penelusuran H, di sini lintasan atau sirkuit Hamilton berkaitan dengan penelusuran vertex. Jadi definisinya, lintasan Hamilton di suatu graf G adalah suatu lintasan sederhana yang mengunjungi setiap vertex yang ada pada graf G tersebut. Di sini dikatakan lintasan sederhana karena pasti H yang dilalui oleh lintasan Hamilton ini hanya dilalui satu kali. Karena apabila suatu H ini dilalui lebih dari satu kali, maka vertex yang menjadi tumpuan H tadi juga dilalui atau dikunjungi lebih dari satu kali. Jadi misalkan ada V1, V2 di sini, kemudian V1 ke V2, lalu kembali lagi, artinya H ini dikunjungi dua kali, maka lintasan yang terbentuk adalah V1, V2, V2, V1. Jadi ada vertex yang dikunjungi juga lebih dari satu kali. Maka di sini lintasan Hamilton adalah suatu lintasan sederhana yang mengunjungi setiap vertex. Atau suatu lintasan yang mengunjungi setiap vertex tepat satu kali. Vertex tepat satu kali. Itu untuk lintasan Hamilton. Sebagai contoh, misalkan kita punya suatu graf dengan 4 buah vertex. Kemudian ada 5H misalnya. Teksnya A, B, C, D. Nah, di sini kita bisa berikan contoh lintasan Hamiltonnya adalah misalnya A, D, B, C. Jadi di sini lintasannya merupakan lintasan sederhana dan dia mengunjungi setiap vertex yang ada pada graf ini. Selanjutnya adalah sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton di suatu graf G adalah suatu sirkuit sederhana yang mengunjungi setiap vertex di G tepat satu kali, kecuali untuk vertex awal. Jadi karena sirkuit, pasti dia mulai di vertex tersebut dan kembali ke vertex tersebut. Nah, di sini sirkuit yang terbentuk juga pasti sirkuit sederhana. Pasti H yang dilewati hanya satu kali dilewati saja. Dari graf yang sama, contoh sirkuit Hamiltonnya misalkan A, kemudian D, kemudian C, B, lalu kembali lagi ke A. Jadi selain vertex A, semua vertex yang lain dilewati tepat satu kali. Itu adalah contoh sirkuit Hamilton. Nah, kita akan lihat contoh selanjutnya. Di sini ada beberapa graf. Misalnya untuk G1, kalau kita lihat ya, apakah G1 memiliki sirkuit atau lintasan Hamilton? Nah, di sini sirkuit dia punya ya. Sirkuit Hamilton punya. Nah, karena punya sirkuit Hamilton, otomatis lintasan Hamilton juga dia punya. Karena graf G1 ini mengandung subgraf C5. Jadi grafnya ada 5 vertex dan dia mengandung graf C5, yaitu graf siklis dengan 5 buah vertex. Kemudian G2, di sini kalau kita lihat, kita coba-coba, dia tidak punya sirkuit Hamilton. Dia hanya punya lintasan Hamilton. G3, di sini karena ada 3 vertex nih ya, derajatnya 1, kita nggak bisa membuat sirkuit maupun lintasan Hamilton, jadi tidak punya keduanya. Untuk graf C, di sini dia hanya punya lintasan Hamilton saja. Untuk graf H, sama ya, graf H juga hanya punya lintasan Hamilton saja. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan kepemilikan sirkuit atau lintasan Hamilton ini? Sama seperti penentuan lintasan atau sirkuit Euler, kita juga disediakan dua teorema di sini untuk menentukan kepemilikan sirkuit Hamilton. Jadi ada dua teorema untuk menentukan apabila suatu graf itu memiliki sirkuit Hamilton. Namun berbeda dengan
teorema yang tersedia untuk penentuan lintasan atau sirkuit Euler. Teorema Dirac dan teorema Ore di sini hanya merupakan syarat cukup untuk kepemilikan sirkuit Euler dari suatu graf. Jadi tidak ada syarat perlunya. Jadi kalau kita lihat di sini hubungan implikasinya adalah jika. Jadi bukan jika dan hanya jika. Nah, kita coba lihat satu persatu teorema Dirac dan teorema Ore di sini. Kedua teorema ini berlaku untuk suatu graf sederhana ya. Jadi berlakunya untuk suatu graf sederhana dengan jumlah vertex lebih besar atau sama dengan 3. Nah, untuk teorema Dirac, jika untuk setiap vertex pada graf tersebut, derajat vertexnya lebih besar atau sama dengan jumlah vertex per 2, maka graf tersebut pasti memiliki sirkuit Hamilton. Nah, karena hubungan implikasinya adalah jika, jadi di sini ketika misalkan derajat dari suatu vertexnya ada yang kurang dari jumlah vertex per 2. Jadi misalkan di sini derajat dari suatu vertex V-nya ada yang kurang dari jumlah vertex per 2, maka bisa jadi dia juga memiliki sirkuit Hamilton. Ini sirkuit Hamilton. Nah, kemudian untuk teorema yang kedua, teorema Ore, dengan syarat graf yang sama ya, graf sederhana dengan jumlah vertex lebih besar sama dengan 3. Jadi di sini jika untuk setiap pasangan vertex yang tidak bertetangga, jadi tidak terhubung langsung oleh suatu edge, maka di sini jika berlaku jumlah derajat dari kedua vertex tersebut lebih besar atau sama dengan jumlah vertexnya, maka pasti dia memiliki sirkuit Hamilton. Sama seperti sebelumnya, apabila hal ini tidak terpenuhi, maka belum tentu dia tidak punya sirkuit Hamilton. Bisa jadi ada kondisi di mana derajat dari suatu vertex ditambahkan dengan derajat dari vertex lain, di mana kedua vertex ini tidak bertetangga, dan jumlahannya kurang dari jumlah vertex, maka grafnya ternyata masih punya sirkuit Hamilton. Ya, sirkuit Hamilton juga. Jadi hal ini bisa terjadi karena bentuk implikasi yang hanya satu arah. Dia hanya merupakan syarat cukup saja untuk memiliki sirkuit Hamilton. Nah, nanti di sini mungkin kita akan sedikit lebih sulit untuk menentukan bahwa graf tersebut tidak memiliki sirkuit Hamilton. Kita akan lihat beberapa contoh-contoh selanjutnya.